Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para jamaah Masjid Darul Razak, tetangga-tetangga saleh Allah muliakan, kita lanjutkan pertemuan kita yang ketiga dalam pembahasan Durusul Lughah atau mempelajari bahasa Arab untuk pemula. Dan sebelum kita masuk ke halaman yang ke-15, kita murajaah dulu dari halaman 14, pelajaran berkaitan dengan mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Kalau kita lihat di halaman 14, kata al-qalamu maksurun sudah ditemukan ya. Al-qalamu maksurun artinya adalah pena itu rusak. Artinya apa, Pak? Pena itu patah, Mumtaz. Pena itu patah. Kata al-qalamu itu disebut dengan mubtada. Boleh dilingkarin kemudian ditulis di sebelahnya mubtada. Kata maksurun disebut dengan apa? Sebut dengan khobar. Jadi ada mubtada, ada khobar. Mubtada itu letaknya selalu di depan. Ya, letaknya selalu di depan dan diawali dengan alif lam. Itu ya. Boleh langsung ditulis di situ, mubtada letaknya selalu di depan dan diawali dengan apa? Dengan alif lam. Boleh dicoret-coret bukunya biar terasa belajarnya. Dan apabila suatu kata sudah diawali dengan alif lam, apakah dia boleh tanwin? Boleh nggak Anda baca al-qalamun? Tidak boleh. Jadi al-qalamu. Bahkan subhanallah, orang Arab zaman dahulu yang ketika masih murni bahasa Arabnya, mereka nggak bisa mengucapkan kata al-qalamun, gitu nggak bisa. Kalau mereka sudah mengucapkan al, nggak bisa dia tanwin. Nggak bisa, seperti misalkan sebagian orang Sunda yang nggak bisa ngomong F, seperti itu, sampai pada titik seperti itu, karena lisan mereka masih murni. Kalau sekarang bisa, orang ngomong al-qalamun bisa, tapi orang zaman dahulu nggak bisa mengucapkan al-qalamun, seperti itu nggak bisa. Nah, adapun maksurun dia khobar, dia itu artinya memberikan informasi tentang mubtada'nya. Jadi kalau kita cuma mengucapkan al-qalamu, pena, apa yang terjadi dengan pena? Nah, berarti dia perlu khobar, perlu kabar, perlu informasi. Khobar itu dari kata kabar, yang artinya informasi. Ya. Ada apa dengan pena tersebut? Pena tersebut patah. Al-qalamu maksurun. Pena itu patah. Nah, perbedaan antara mubtada dengan khobar, kalau mubtada itu ma'rifah, alias didahului dengan apa? Alif lam. Adapun khobar itu nakiroh alias tanwin. Khobar itu nakiroh alias tanwin. Nah, itu perbedaan mencolok antara khobar dengan mubtada. Sekali lagi, kalau mubtada biasanya di depannya selalu ada apa? Alif lam. Kalau khobar, tanwin. Nah, khobar ini secara penerjemahan selalu terletak setelah kata ini, itu, dan adalah. Coba tadi diterjemahkan, Pak, al-qalamu maksurun. Ada kata itu. Nanti akan ada contoh lagi ini. Nanti akan ada contoh lagi adalah. Intinya khobar itu bisa dikatakan paten, ya. Paten. Dia secara penerjemahan itu terletak setelah kata ini, itu, dan adalah. Itu bisa dikatakan kaidah yang paten. Taib. Jika ini sudah difahami, ya, coba kita baca bareng-bareng. Sekali lagi ya. Bisa diikuti.
Al-qalamu maksurun. Pena itu patah. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Al-waladu jalisun. Anak itu duduk. Kalau ada mufradat baru yang baru diketahui, langsung boleh ditulis. Wal mudarrisu waqifun. Guru itu berdiri. Al kitabu jadidun. Artinya mumtaz, buku itu baru. Wal qalamu qadimun. Artinya pena itu lama. Al kursiyyu maksurun. Kursi mumtaz, kursi itu patah ya. Al ma'u baridun. Artinya air itu dingin. Perhatikan selalu ada kata itu. Jadi itu menunjukkan khobar ya, kata baridun itu khobar. Al baitu qaribun. Rumah itu dekat. Wal masjidu ba'idun. Masjid itu jauh. Al-labanu harun. Susu itu panas. Al-himaru saghirun. Wal-hisanu kabirun. Artinya mumtaz. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Wal al-mindilu wasikhun. Bacanya pendek, wasikhun begitu. Al-mindilu wasikhun. Artinya mumtaz. Sapu tangan itu kotor. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Al-hajaru thaqilun. Batu itu berat. Wal waraqu khafifun. Kertas atau daun itu ringan. Al-qamisu nadhifun. Artinya kemeja itu bersih. Kemudian tamrin halaman 15 yang pertama itu untuk mengecek kemampuan kita memahami antara permusuhan alif lam dan tanwin. Ya, kalau tidak ada alif lam langsung tanwin. Begitu kan? Berarti yang pertama bacanya bagaimana? Masjidun atau masjidu? Langsung ya, masjidun. Adapun yang kedua? Selanjutnya? Terus? Mumtaz, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Hisanun mumtaz, barakallahu fik. Itu pelajaran mengenai mubtada dan khabar ya. Dan ada persamaan antara mubtada dan khabar. Apa persamaannya? Sama-sama marfu alias dhammah. Jadi mubtada dan khabar itu harokatnya selalu dhammah atau marfu. Ini paten ya. Ini paten. Jadi dalam bahasa Arab harokat itu nggak sembarangan. Selalu ada alasan di balik dhammah, fathah dan kasrah. Terkadang perbedaan harokat ya bisa mengarah kepada perbedaan arti. Taib. Selanjutnya ini ada 10 jumlah alias gabungan antara mubtada dan khabar. Silahkan diharokati ya, silahkan diharokati. Dan kalau misalkan ada arti yang tidak diketahui langsung tanya, boleh tanya ke ana atau tanya ke temannya. Ingat kaedah alif lam itu bermusuhan dengan tanwin. Tafadhol, 3 menit.
Baik. Ada yang sudah selesai? Masya Allah. Masya Allah. Al-muhandisu artinya insinyur, mumtaz. Bacanya al-muhandisu begitu ya. Al-muhandisu jalisun. Terus wal mudarrisu waqifun. Masya Allah. Ini padahal Arab gundul ya. Sudah bisa baca semua ternyata. Masya Allah. Baru 3 pertemuan sudah bisa baca Arab gundul. Tapi berarti sudah selesai semua ya? Ada yang belum? Ada yang masih kesusahan mengharokatinya? Masya Allah. Taib. Jika sudah, lanjut ke tamrin yang ketiga. Sudah? Siap ke tamrin yang ketiga? Atau belum? Sudah ya, insyaallah. Sudah selesai Pak Tepi, sudah Pak Faruk, sudah. Tapi berarti insyaallah sudah semua ya. Sekarang lanjut ke tamrin yang ketiga. Imla'il faragha fi ma yali biwad'il kalimatil munasibah minal kalimatil atiyah. Artinya letakkan khobar. Itu artinya. Nah, di sini ada beberapa khobar. Jamilun, wasikhun, maftuhun, harun, thaqilun, khafifun. Nah, silahkan diisi yang kosong. Nah, mudah ya insyaallah. Gimana? Al-mindil, sapu tangan. Barakallahu fiik. Al-waraku artinya kertas atau daun. Bisa diartikan kertas, bisa diartikan daun. Intinya dia sesuatu yang tipis. Sudah, Pak Ikhwan? Boleh dibaca Pak Ikhwan? Nomor 1 sampai nomor 3. Al-hajaru thaqil. Mumtaz. Artinya? Batu itu thaqil. Thaqil artinya? Berat. Berat, mumtaz. Nomor 2? Al-qamaru jamilun. Arti mumtaz. Selanjutnya? Al-mindilun wasif. Gimana bacanya Pak? Al-mindil wasif. Mumtaz. Artinya? Mumtaz. Sapu tangan itu kotor. Wasih, kotor. Taib. Selanjutnya Pak Faruk, boleh 3 nomor dibaca? Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Al-warqu khafifun. Khafifun. Kertas atau daun itu ringan. Al-labanu harun. Harun. Susu itu panas. Mumtaz, barakallahu fiik. Tapi sekarang tamrin yang keempat. Imla'il faragha fi ma yali biwad'i kalimatin munasibah. Artinya isi mubtada. Nah, mudah kan? Perintahnya suruh mengisi mubtada. Nah, bedanya ini tidak ada pilihannya, jadi langsung kita isi.
ya dari mufradat yang sudah kita pelajari. Titik-titik nadhif terserah mau dimasukkan apapun cocok ya. Misalkan al-mindilu nadhifun bisa. Contoh al-ma'u nadhifun bisa. Al-waladu nadhifun bisa juga. Yang penting sesuatu yang bersih apapun itu. Jika ada mufradat yang tidak diketahui boleh ditanyakan atau diskusikan sama teman. Baik, sudah. Siapa mau mengerjakan nomor 1 dan 2? Silakan. Angkat tangan, tafadhol. Silakan Pak Supri. Mumtaz. Al-qamisu nadhifun. Nomor 2? Mumtaz. Al-babu maksurun. Baik, nomor 3 dan 4. Siapa mau? Angkat tangan. Silakan Pak Masum. Mumtaz, mumtaz. Apa nomor 4? Qoribun, artinya ranjang itu dekat. Betul, nggak ada yang salah ya. As-sariru artinya ranjang. Ranjang itu dekat. Taib, nomor 5 dan 6. Siapa mau mengerjakan? Silakan Pak Tepi. Mumtaz. Masya Allah, tabarakallah. Mumtaz. Taib, nomor 7 dan 8. Siapa berani? Ada yang berani? Tafadhol Pak Farorazi. 7. Mumtaz. Nomor 8. Mumtaz. Al-hisanu kabirun artinya? Al-hisan artinya apa? Kuda. Mumtaz. Taib, nomor 9 dan 10. Siapa berani? Silakan nomor 9 dan 10. Ada yang berani? Pak Adnan mau coba 9 dan 10? Coba, nggak ada masalah. Insya Allah apapun dimasukkan artinya betul. Mumtaz. Pena itu sudah lama, sudah usang. Nomor 10.
Mumtaz. Al-kitabu jadidun, buku itu baru. Taib. Kemudian selanjutnya al-kalimatul jadidah, artinya mufradat yang baru, ya. Ini jumlahnya ada berapa? 16 ya. Taib. Kita baca bareng-bareng. Al-qamaru nadhifun kabirun khafifun jadidun harun maftuhun jamilun qadimun baridun maksurun waqifun wasikhun saghirun thaqilun jalisun. Taib. Ada mufradat yang belum diketahui? Insyaallah sudah tahu semua ya. Taib, bawahnya ini, ini ringkasan pelajaran yang tadi. Permusuhan antara apa? Tanwin dengan alif lam. Mereka nggak pernah damai sampai hari kiamat. Taib. Najmun, an-najmu, rajulun, ar-rajulu, dikun, ad-diku. Apa artinya dik? Ayam. Mumtaz. Ayam jago. Talibun, at-talibu. Taib. Nah, sebelum masuk ke halaman 17, ana ingin memurajaah lagi yang berkaitan dengan mubtada dan khobar. Taib. Ada persamaan antara mubtada dan khobar, yaitu sama-sama marfu. Sekali lagi, persamaannya apa? Sama-sama marfu. Apa itu marfu? Dhammah, ya. Al-qalamu maksurun, ya kan? Musrun, sama-sama dhammah. Adapun perbedaan antara mubtada dan khobar, gampangnya mubtada itu di awal, khobar itu di akhir. Atau mubtada itu di awal, sedangkan khobar itu hanya berfungsi untuk memberikan informasi tentang mubtadanya. Itu ya, itu perbedaannya. Kemudian perbedaan yang kedua, mubtada itu ma'rifah. Apa arti ma'rifah? Alif lam. Nah, itu simpelnya seperti itu ya. Pahami dulu, ma'rifah adalah alif lam. Itu simpelnya seperti itu. Kemudian kalau khobar itu apa istilahnya? Nakirah. Apa itu nakirah? Tanwin. Ya, itu simpelnya seperti itu. Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya apa itu ma'rifah dan nakirah. Taib, ini ada di halaman 17. Taib. Ada beberapa mufradat yang baru, ya, diikuti ya. An-najmu ba'idun, artinya bintang itu jauh. Ar-rajulu waqifun, artinya mumtaz, laki-laki itu berdiri. As-sukkaru hulwun. As-sukkar itu artinya sugar, gula. Hulwun artinya manis. Berarti artinya bagaimana? Gula itu manis, ya. Gula itu manis. Yang terletak setelah penerjemahan, setelah kata itu, ini dan adalah disebut apa? Khobar. Itu ya, hulwun tadi. Taib. At-talibu maridun, artinya mumtaz, murid itu sakit. Maridun artinya sakit. Ad-diku jamilun, artinya mumtaz, ayam itu bagus, ya, indah. Ad-daftaru jadidun. Nah, ini baru berarti mumtaz. Ad-daftaru artinya buku tulis atau buku catatan. Nah, kalau Alkitab tuh yang ini Alkitab. Kalau ad-daftar itu yang di depannya Pak Tepi, depan bukunya atau buku tulis, ya, buku catatan. At-tajiru ghaniyun, artinya apa? At-tajir, pedagang. Pedagang itu kaya. Jadi at-tajir dalam bahasa Arab itu artinya pedagang, bukan orang kaya, ya. Pedagang kan nggak harus orang kaya. Orang kaya juga bukan harus pedagang, bisa jadi profesional misalkan. Tapi di bahasa Indonesia tajir itu artinya orang kaya. Berarti terjemahan bagaimana? Tajir itu tajir, begitu ya. Taib. Ghaniyun kaya. Ghaniyun itu kaya. Mumtaz.
Taib ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkan artinya toko. Toko itu apa? Buka, Mumtaz. Toko itu buka. Al-waladu faqirun. Artinya anak itu fakir atau miskin, ya. Al-walad artinya anak, fakir ya fakir. At-tuffahu ladzizun. Artinya at-tuffah itu apel. Nah, at-tuffah artinya apel. Ladzizun enak. Ladzid. Ya kan? Enak ya. Sering dengar pasti kan kata ladzid. Apel itu lezat atau enak. At-tabibu tawilun. At-tabib artinya dokter. Tawil itu artinya tinggi. Sebenarnya artinya panjang. Cuman kan nggak mungkin kita artikan dokter itu panjang, tapi dokter itu apa? Tinggi. Wal mudarrisu qasirun. Kira-kira artinya apa? Dan guru itu pendek. Nah, taib. Berarti ada mufradat apa aja yang baru di sini? Pertama, an-najmu sudah lama. Hulwun, ya kan? Hulwun baru ya. Kemudian ad-daftaru, Mumtaz. Kemudian ghaniyun, ghaniyun kayaknya baru. Ya. Apa? Marid. Maridun juga baru, Mumtaz. Kemudian at-tuffahu ad-dukkanu. Ladzizun juga baru. Tawilun sudah ya? Belum juga. Tawilun dan qasirun. Ya, tawilun dan qasirun. Taib. Tamarin, masih ada waktu ya insyaallah. Tamarin itu artinya latihan. Latihan. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Nah, ini disuruh mengharokati. Ya, ini semua mubtada. Silahkan diharokati. Mubtada harokat akhirnya apa? Dhamma. Jadi apa tulisnya? Al-baba. Al-babu, Mumtaz. Al-babu. At-tajiri. Benar kan? Mumtaz. At-tajiru. An-najma. Mumtaz. Baik, silakan diharokati sampai selesai. Al-qamaru. Kemudian ad-diku. Terus al-ma'u. Kemudian Mumtaz. Selanjutnya al-masjidu. Ar-rajulu. Artinya apa ar-rajulu? Laki-laki. As-sukkaru. Al-waraku. Nah, itu semua mubtada. Nah, selanjutnya imla'il faragha fi ma yali bi wad'i kalimatin munasibah, artinya letakkan mubtada yang cocok. Titik-titik ghaniyun. Mumtaz apa? Nomor 1? Jawab bareng-bareng. At-tajiru ghaniyun. Nomor 2 titik-titik hulwun. As-sukkaru. Kira-kira selain as-sukkaru apa? Ada yang bisa menjawab? Selain as-sukkaru. Al-labanu, Mumtaz. Al-labanu kan bisa manis kalau dikasih gula. At-tuffahu bisa juga kan? Nah, jadi nggak harus sukar, ya. Taib. Nomor 3 titik-titik maridun. At-talibu boleh. Selanjutnya siapa bisa jawab? Al-waladu boleh. Selanjutnya ar-rajulu boleh. Al-mudarrisu boleh. At-tabibu bisa nggak? Berarti dokter boleh sakit? Boleh sakit. Nomor 4 titik-titik ladzizun. At-tuffah, Mumtaz. Selanjutnya apa? Jeruk. Al-burtuqal, jeruk. Boleh ditulis al-burtuqalu, jeruk. Kismis, az-zabibu. Apa lagi? Yang sudah dipelajari saja ya. Ntar kalau tambahan mufradat bingung. Titik-titik tawilun. Al-muhandisu boleh. At-talibu juga boleh dan seterusnya. Titik-titik qasirun al-waladu misalkan. Bisa kan?
ar-rajulu juga boleh. Taib. Nah, selanjutnya ikhtar kalimatan minal qaimati ba tunasibul kalimatal lati fil qaimati alif. Artinya berikan garis ya dari mubtada ke khobar. Mudah kan? Misalkan tolib nih, ini mubtada, cari khobarnya tinggal di garis. Mudah kan insyaallah? Cocokkan. Nah, taib. Ana izin selesaikan dulu ya. Sampai selesai halaman 18 baru adzan ya. Kira-kira at-talibu garisnya kemana? At-talibu maridun. Ad-dukanu mumtaz maftuhun. At-tuffahu ladhidhun. Al-ma'u mumtaz. Harun al-hajaru mumtaz. Terakhir al-qalamu maksurun. Masya Allah tabarakallah, nilainya 100 semua. Al-kalimatul jadidah bareng-bareng hulwun. Artinya manis. Maridun artinya sakit. Ad-dukkanu artinya toko. Ghaniyun kaya. Tawilun tinggi. Fakirun ya fakir ya, miskin. Qasirun artinya pendek. At-tuffahu apel. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Tapi ini kalau Ana melihat pada menggunakan buku cetak dan buku tulis, saya makin semangat mengajarnya. Barakallahu fikum. Taib, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jika ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada benarnya itu datangnya murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe